Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran dengan melakukan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Dia Al-Barokah, mahasiswa PLP UPRI. Dan sebelumnya Ibu ingin absen terlebih dahulu anak-anak Ibu semuanya. Nah, bagi yang belum mengaktifkan kamera, mohon diaktifkan terlebih dahulu kameranya semuanya. Udah ya, udah ya. Nah, baik, kita sudah bisa memulai pembelajaran hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kimia di kelas 10 TKJ 1 ya, semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran kita sebelumnya pada minggu lalu. Ada yang masih ingat? Korosi, Kak. Dengar Ibu? Ya, tentang korosi ya. Nah, apa yang harus pengertian korosi itu apa? Perkaratan gitu, Kak. Ya, bagus ya. Korosi itu adalah perkaratan. Nah, ada yang masih ingat faktor apa saja yang mempengaruhi korosi tersebut? Oh, nah, jadi udara, air. Itu seperti adanya faktor oksigen, faktor air atau kelembaban udara. Ya, tujuannya ialah setelah kegiatan yang dilakukan secara daring dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, semuanya berharap peserta didik dapat menganalisis gejala proses penyembuhan dan ide atau gagasan untuk mengasih berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan memasuki materi baru, tetapi masih berkaitan dengan materi sebelumnya tentang korosi. Jadi kita akan membahas mengenai penyepuhan atau electroplating. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu di sini ada sebuah benda, uang logam kan? Duit ya? Logam. Nah, Logam. saksikan dari yang putus ya? Bentuknya bulat. Ya, bentuknya bulat. Terus apa lagi warnanya? Warnanya abu-abu. Ya, warnanya abu-abu. Terus kemudian mengkilap ya? Fadil Manjal ya. Ya, terbuat dari logam. Nah, jadi uang logam yang kita biasa gunakan pada kehidupan kita sehari-hari ini jarang atau sangat jarang kita temukan dalam keadaan berkarat. Karena dalam keadaan disepuh. Penyepuhan adalah proses melapisi permukaan logam dengan logam lainnya secara elektrolisis. Nah, elektrolisis ini ialah proses perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Sehingga pada proses penyepuhan ini, logam yang akan dilapisi nanti disebut dengan katoda. Ini, katoda yang bermuatan positif, kemudian logam penyepuhnya disebut dengan anoda yang bermuatan negatif. Nah, di sini pada anoda nanti akan terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Nah, pada katoda ini nantilah akan terjadi proses pengendapan logam penyepuhnya. Dan kemudian pada anoda inilah yang nanti akan larut terus-menerus sehingga logam tadi akan tersepuh dengan sempurna. Nah, ini adalah contoh reaksi dari tembaga yang apabila dilapisi dengan emas dengan menggunakan larutan elektrolit emas klorida AuCl3. Nah, anodanya adalah emas dan katodanya adalah tembaga. Dan melalui larutan elektrolit yaitu AuCl3. Nah, di sini sebagai anoda yang berbentuk positif sedangkan katoda yang berbentuk positif sedangkan katoda yang berbentuk negatif. Nah, di mana reaksinya seperti yang Ibu tampilkan di sini,
ketika emas unsurnya Au ya, akan teroksidasi membentuk Au3+ menjadi ditambah dengan 3 elektron. Kemudian tembaga di sini sebagai katoda, di mana Au3+ akan melepaskan 3 elektron sehingga membentuk Au. Nah, di sini kelihatan ya bahwa ion elektronnya ke katoda sehingga katoda tadi akan tersepuh dengan sempurna. Dengar suara Ibu semuanya? Dengar ya? Bu. Nah, ini jadi tadi penampakan pada anoda, di mana anoda tadi adalah emas, di mana yang hijau ini merupakan ion Au3+, yang berwarna krim ini atau putih ini adalah atom Au. Yang kuning adalah ion Cl-, dan yang kuning akan bergerak di sini adalah elektron-elektron tadi, sehingga tembaga tadi akan tersepuh dengan emas. Nah, begitu pula pada katode terjadi reaksi reduksi di mana elektron tadi akan datang, kemudian Au3+ ini akan tereduksi menjadi Au. Nah, ini adalah hasil dari proses penyepuhan tembaga tadi, di mana katode dari tembaga tadi akan berubah warna menjadi emas karena dia sudah tersepuh oleh anoda atau larutan AuCl3 tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menampilkan sebuah video demonstrasi terkait tentang percobaan penyepuhan logam. Nah, mohon disimak ya. Dengar ya, semuanya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan loh. Video yang Ibu tampilkan kelihatan? Ulangi ya. Memang gitu. Nah, bisa kita lihat di situ terdapat kunci yang dilakukan proses penyepuhan dengan tembaga. Nah, kemudian kunci tadi dimasukkan ke dalam larutan elektrolit bersamaan dengan tembaga tadi. Sehingga logam kunci tadi sampai berubah warna. Nah,
Jadi beginilah kurang lebih hasil dari proses penyusuhan logam kunci tadi dengan logam tembaga. Sehingga warnanya berubah menjadi kuningan ya. Nah, baik, jadi berdasarkan video tadi, Ibu di sini akan menugaskan anak-anak semua untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di sebelumnya. Jadi silahkan dikerjakan dengan seksama. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Ibu berikan waktunya sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Dan apabila sudah dikerjakan, kita akan diskusi langsung di Google Meet ini. Silahkan dikerjakan ya semuanya. Ya. Nah, siapa di sini yang dia untuk mempresentasikan hasil jawabannya berdasarkan LKPD tadi? Coba. Ada yang bisa? Saya Nah, coba Fadil. Silahkan jawab pertanyaan LKPD pada nomor 1. Nomor 1, tuliskan alat dan bahan pada percobaan tersebut. 1 kunci, 2 air, Ya. 3 larutan elektron, 4 kabel, 5 baterai. 4 kabel berwarna Sudah? Kemudian ada jawaban lain? Ada lagi yang berbeda jawabannya? Coba Revin. Jawaban Revin apa? Nomor 1, alat dan bahan berdasarkan video yang Ibu tampilkan tadi. Coba Revin. Sama juga. Oh, sama, Bu. Ya, sama. Ya, silakan Revin. Alat dan bahannya. Ya, alat dan bahannya. Kunci. Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, coba sebutkan kalau sama. Kunci, air, larutan elektrolit, kabel berwarna emas, baterai. Ya, bagus ya. Nah, kemudian 2. Bagaimana prosedur kerja pada percobaan tersebut? 1. Amplas kelinci tadi untuk menghilangkan kotoran. 2. Pasang kabel di kedua sisi baterai. 2. Rekatkan kabel yang satu ke kunci dan kabel satunya lagi ke kabel warna emas. 4. Tunggu sampai larutan bergelembung dan kunci berubah warna. ya bagus ya. Nah, coba siapa lagi yang bisa menjawab? Ada jawabannya yang berbeda atau sama? Ya, silakan. Bu, nomor 2 jawabnya sama. Ya, silakan Stephen. Samanya bagaimana? Silakan jelaskan. Sama. Samanya
Satu, pasang kabel di dua sisi baterai. Dua, ampas listrik Iya. tadi untuk mengirim kotoran. Tiga, rekatkan kabel yang satu ke kunci dan kabel satunya lagi ke kabel berwarna emas. Empat, tunggu sampai larutan bergelembung dan kunci berubah warna. Coba. Ya, benar ya jawabannya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, ada yang bisa menjawabnya? Ada yang berani mempresentasikan jawabannya? Ya, silakan. Jelaskan reaksi elektrolis pada proses penyembuhan kunci. Ya, Satu, tembaga katoda. Satu, 3 plus 3 elektron sampai AU. Reaksi reduksi. Emas disebut dengan anoda. AU sampai AU3 plus 3E. Reaksi oksidasi. Tahu? sudah Fadil? Ya, bagus ya. Semua jawabannya sudah benar. Atau ada yang jawabannya berbeda dari Fadil? Silakan. Jadi, berdasarkan video percobaan tadi, video tersebut adalah proses penyembuhan kunci, di mana proses penyembuhan yang kita ketahui adalah proses pelapisan permukaan logam dengan logam lain secara elektrolisis, di mana anoda tadi yang berkutub positif berperan sebagai logam penyembuhnya, dan sedangkan katoda yang berkutub negatif adalah logam yang dilapisi. Nah, kemudian untuk reaksi yang terjadi pada logam kunci, di mana logam kunci tadi adalah sebuah tembaga, yakni AU, di mana reaksinya ialah AU3+ melepaskan 3 elektron sehingga terbentuklah tembaga. Kemudian pada logam emas, logam kabel emas tadi berperan sebagai anoda, di mana terjadilah reaksi oksidasi, yakni AU menghasilkan AU3+ ditambah dengan 3 elektron. Kemudian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bisa menyimpulkan ya? Ya, silakan guru. Penyembuhan atau elektroplating. Hanya reaksi. Penyembuhan merupakan proses pelapisan suatu logam dengan menggunakan arus listrik melalui larutan elektrolit. Penyembuhan atau elektroplating dimaksudkan untuk melindungi logam terhadap korosi atau untuk memperbaiki penampilan logam tersebut. Logam yang akan disapu diperlakukan sebagai katode, sedangkan logam penyembuhannya adalah anode. Oke, makasih guru. Nah, untuk melatih dan mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kerjakan soal di Google Classroom yang sudah Ibu share. Kemudian silahkan pelajari pelajaran yang akan kita pelajari pada minggu depan, yakni mengenai radio kimia. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.